Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan Kinayungan di kalangan informasi dan opini sekitar sosial budaya. Di depan KPU hiruk pikuk. Masa membawa sejumlah spanduk dan melakukan aksi bakar ban di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menuntut KPU agar tetap menjalankan pemilu 2024 secara jujur, adil, rahasia, dan tanpa kecurangan. Dalam aksinya, massa juga meminta Presiden Joko Widodo tidak melakukan cawe-cawe pada pemilu 2024. Gara-gara lembaga survei tersebut dan sekarang sudah dihitung dengan quick count, akhirnya banyak orang berteriak lagi seperti yang saya utarakan dulu, belum selesai. Teriak terus, yaitu demokrasi hancur, pemilu curang. Dan akhirnya apa? Batalkan pemilu, pemilu diulang. Kemudian muncul lagi yaitu bawa ke DPR, dari hukum dibawa ke ranah politik, yaitu tentang hak angket. Nah, sudah hitung-hitungan bagaimana pemilu dibawa ke ranah politik, diadili secara politik, dan ujung-ujungnya apa? Kalau terlalu jauh Presiden melakukan politik ugal-ugalan yang tidak bisa dikonfirmasi kesehatannya, mentalnya sehat atau tidak, maka dua pasangan ini gunakan DPR, bikin hak angket. Apakah akan dijawab? Mekanisme itu harus Ada ancaman kalau terlalu jauh Presiden melakukan politik ugal-ugalan yang... Nah, begitu Sobat Kinayungan. Jadi kembali sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari itu kan muncul film Dirty Vote, ya, saya ingatkan lagi, yang diinisiasi oleh 3 akademisi, dan selain itu juga petisi dari beberapa guru besar di perguruan tinggi. Dan di dalam Dirty Vote itu muncul yaitu yang dinamakan politik gentong babi. Politik gentong babi terjadi di era penjajahan, misalnya dengan politik etis, ya, lalu kemudian dengan bagi-bagi makanan yang sama kepada orang kita yang dijajah. Dengan begitu mereka bisa tunduk kepada penjajah. Nah, kurang lebih konsep gentong babi itulah yang diterapkan dalam pemilu di banyak negara, termasuk di kita. Bansos dibagi-bagikan menuju hari H, ya, ada BLT yang dirapel, lalu ada jumlah yang meningkat, pembagian bansos beras, termasuk juga peningkatan gaji penyelenggara dan aparat pemerintah. Itu politik gentong babi. Ada tuduhan kecurangan, tapi kecurangan itu adanya di mana-mana, menguntungkan semua paslon. Ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 1, ada kasus di sana menguntungkan paslon 02, tapi di sebelah sana ada lagi 03. Jadi itu tidak bisa dituduh terstruktur langsung dari atas ada perintah, enggak. Begitu. Tadi itu politik gentong babi, jadi menuduh atau menduga Presiden Jokowi itu dengan bansosnya itu menggunakan tak ubahnya politik gentong babi. Jadi rakyat dikasih supaya seneng, akhirnya mengikuti apa kata Tuhan. Dalam hari ini maksudnya rakyat mengikuti Jokowi karena sudah dikasih bansos. Itu tuduhannya dari Ferry Amsari tersebut dan beberapa guru besar hukum yang ikut Dirty Vote itu. Nah, kemudian juga misalnya Asegaf, ya, yang tidak suka sepertinya sama Pak Jokowi, ya juga teriak tentang hal-hal yang tidak bagus tentang pemerintahan Jokowi ini. Nah, sekarang Anda juga sudah lihat bagaimana Profesor Jimli Asidiki itu yang mengatakan beliau kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, bahkan pendiri Mahkamah Konstitusi. Kalau tentang kecurangan Anda sudah tahu tadi apa kata beliau. Jadi ini saya pikir sepak terjangnya yang paslon yang kalah atau pendukung yang kalah itu sudah mulai membabi buta. Apapun diterjang, guys. Sepertinya begitu. Nah, ini
apa yang data-data yang diungkapkan itu dalam pandangan saya udah masuk dalam dunia fiksi. Jadi bukan data otentik ya. Seakan-akan itu data-data logis, tapi sebenarnya itu fiksi ya. Jadi hasil dari sebuah imajinasi. Jadi seperti pengarang yang menulis sebuah novel. Kejadian-kejadian itu ada, tapi setelah dirangkum menjadi sebuah fiksi. Jadi kalau ada kecurangan di TPS A, TPS B ataupun oleh KPPS itu kemudian dirangkum. Yang salah siapa? Yang salah Jokowi. Lah itulah fiksinya di situ. Oke. Hal tersebut juga bisa masuk ke dalam, kalau kita analisis, masuk dalam teori konspirasi. Nah, coba Anda cermati ya. Teori konspirasi. Apakah teori konspirasi itu? Yaitu teori persekongkolan, dapat diartikan sebagai suatu teori yang berusaha untuk dapat menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu maupun serangkaian peristiwa merupakan suatu hal yang bersifat rahasia dan seringkali memperdaya seseorang, direncanakan secara diam-diam oleh pihak tertentu. Oke, jadi direncanakan secara diam-diam. Apakah apa yang terjadi bagi paslon-paslon yang kalah ini itu kemudian bergabung membuat fiksi-fiksi? Nah, itu apa termasuk konspirasi? Nah, kita nggak tahu. Yang tahu mereka. Kita hanya bisa melihat dari permukaan saja. Kita patut menduga bahwa mereka ada konspirasi dengan menggunakan teori konspirasi itu. Coba kita lihat lagi. Ini ada hal yang lucu. Apa yang diutarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lawli mendukung penuh rencana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Meskipun dirinya pembantu Presiden Joko Widodo selaku Menteri Hukum dan HAM, Yasona mengikuti arahan partainya soal hak angket yang digaungkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sesama kader PDIP. Ditemui di Medan, Sumatera Utara, Menteri Hukum dan HAM yang sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasona Lawli mengungkapkan sebagai kader Banteng dirinya harus tegak lurus dengan partai yang mendukung Ganjar Mahfud. Yasona Lawli itu kan dengan PDI, dia diangkat partai PDI Perjuangan kan ada di kabinetnya Jokowi. Nah, kemudian dia akan melakukan hak angket. Nah, ini kan sama aja jeruk makan jeruk. Dia menyerang untuk dirinya sendiri. Dan hak angket itu ujung-ujungnya apa? Bukan pembatalan pemilu, tapi sebenarnya patut diduga bahwa hak angket itu kalau berhasil yaitu penggulingan atau pelengseran Presiden Jokowi. Carut marut secara fiksi, Anda sudah dapat menduga. Oke, sekarang begini, kalau Presiden Jokowi akan dilengserkan, kira-kira apakah rakyat akan setuju dengan para anggota DPR itu? Apakah rakyat tidak mencintai Jokowi? Dan ini salah satu bukti apakah rakyat masih mencintai Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Data ini ada pada akhir Februari 2024. Hati memang luar biasa, senang sekali, cuman itu senang sekali Mbak, karena programnya begitu luar biasa sehingga bisa membuat Indonesia begitu lebih sangat luar biasa, berubah semuanya. Jadi pas saya habis kerja, saya dengar Bapak datang di sini, saya menunggu Ibu. Wah, karena Pak Presiden Jokowi merupakan idola semua masyarakat Indonesia. Dan kami berterima kasih Pak Jokowi adalah presiden yang tulus, merakyat, dan membuat kami bangga.
Ya, begitu guys. Bagaimana hubungan masyarakat dan presidennya Joko Widodo. Anda bisa menilai sendiri, dan itulah yang terjadi saat ini, bahwa perkembangan pemilu di Indonesia penuh dengan fiksi. Dan saya pikir teori konspirasi itu sedang dijalankan. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Bagawan Kinayungan mohon diri, sampai jumpa di kalangan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalam.